Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini adalah mengenal Allah dengan kitab dan Rasul-Nya. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang keempat, yang mana artinya, dan mereka yang beriman kepada Allah yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin dengan adanya akhirat. Di surat ini dijelaskan agar kita mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran. Dan kita juga harus yakin adanya akhirat. Di dalam rukun iman juga sudah dituliskan, yaitu rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Dan rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang pertama itu adalah Taurat. Di dalam Taurat itu adalah kitab yang mengenal Allah. Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa, yang mana kisah perjalanan Musa di dalam Al-Quran, surat Taha ayat 11, Allah berfirman, maka ketika mendatangi ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa. Dan di surat Taha ayat 12, Allah berfirman, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah terompamu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Jadi di surah ini dijelaskan Allah mengenalkan siapa dia kepada Musa. Sehingga Taurat itu adalah kitab atau perjalanan mengenal Allah. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur menceritakan kekuatan Allah. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 251. Yang mana Allah berfirman artinya, maka mereka mengalahkan dengan izin Allah. Dan Daud membunuh Zalut. Kemudian Allah memberinya atau memberi Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarkan apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah
tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya merusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Di dalam surat An-Anbiya, Allah juga berfirman, yang artinya, kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi dari serangan musuh dalam peperangan. Maka apakah kamu bersyukur kepada Allah? Di surat ini menjelaskan bahwa kemenangan Daud dan kekuatan Daud yang diberikan Allah itu atas izinnya. Dan di surat ini Allah mengajarkan kepada Daud cara membuat baju besi untuk membentengi diri dari musuh. Sini jelas bahwa Zabur itu adalah kitab yang mana Allah mengajarkan kekuatan dengan izin Allah. Kitab yang ketiga diturunkan Allah adalah Injil. Injil adalah kitab menerangkan kesucian Allah. Adapun Injil diberikan kepada Nabi Isa, yang mana dalam kelahiran Nabi Isa Allah menunjukkan kebesarannya atas penciptaannya, yaitu terlahirnya Isa dari seorang wanita yang masih suci atau perawan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 20 dan 21. Di sini terjadi perdialogan antara Maryam dan Jibril. Surah Maryam ayat 20 berbunyi artinya, dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku, padahal aku bukan seorang penjinah. Dan di surah Maryam ayat 21, Jibril menjawab. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami jadikan yang demikian itu suatu tanda kebesaran kepada manusia, sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah ditetapkan. Di surat ini menceritakan atau menunjukkan kepada kita kelahiran seorang hamba yang disucikan Allah. Bahkan dia diberi gelar dengan Rohul Kudus. Itulah mengapa sampai Injil ini adalah pelajaran akan kesucian. Balik lagi kitab Allah yang diturunkan, yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran ini ialah kitab kesempurnaan Allah. Karena jelas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, junjungan kita, itu adalah untuk menyempurnakan atau menggenapi kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil. Dan perihal ini dijelaskan di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 48. Ingat ya, kenapa atau mengapa dibilang Al-Quran itu adalah kesempurnaan.
Coba dipahami isi-isinya itu ataupun apanya. Sungguhnya semua Taurat, Injil, Zabur itu semua ada di Al-Quran. Ya bagi kita yang memahami. Di sini bukan saya mengajarkan kepada kalian untuk cari Taurat, kitab Taurat yang mereka apakan. Cari ini, bukan. Di Quran ini pahami mana Taurat, mana Zabur, mana Injil. Sungguh luar biasa, ini sempurna. Tapi walaupun begitu, saya tetap pedomkan bahasanya. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran itu adalah tingkatan. Baik, saya akan terangkan lagi. Kita balik ke belakang tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah kesempurnaan. Bagaimana bisa sempurna kalau kita tidak suci? Contoh, seperti kita melaksanakan sholat. Agar sholat kita sempurna, kita harus bersuci terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, jadi kalau kita mau sempurna, menyempurnakan diri, berarti kita harus bersuci. Bersuci terlebih dahulu. Dan kesucian itu adalah Injil. Balik lagi. Bagaimana kita mau suci kalau kita tidak punya kekuatan? Mengapa? Karena pada saat kita menjalani kesucian, kita butuh kekuatan. Contoh, seperti berpuasa. Kita menahan haus, lapar, bahkan kita menahan amarah. Tentu kita butuh kekuatan untuk melawan semua itu. Termasuk melawan hawa nafsu. Berarti menjalani kesucian itu butuh kekuatan. Dan kekuatan itu adalah perjalanan Zabur. Balik lagi. Bagaimana kita bisa punya kekuatan kalau kita tidak kenal siapa yang memiliki kekuatan? Siapa pemilik kekuatan itu? Sudah tentu Allah. Kembali lagi kita. Untuk mencapai kekuatan itu, untuk mendapatkan kekuatan itu, kita harus mengenal Allah. Yang mana untuk mengenal Allah itu ada pelajarannya di Taurat. Balik ya, bagaimana kita mau sempurna kalau kita tidak suci? Dan bagaimana kita mau suci kalau kita tidak punya kekuatan? Dan bagaimana kita mau kuat kalau kita tidak kenal siapa pemilik kekuatan? Di sini tujuan saya menerangkan ini sebenarnya menyatakan bahasanya ternyata kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu adalah tingkatan. Jangan mau sempurna terus. Itu makanya sebabnya saya menyampaikan kepada saudara agar kita bisa memahami kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Agar apa? Agar kita bisa mengenal Allah.
Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenallah dirimu. Ingat ya, definisi cara mengenal Allah. Berarti ada pada diri. Di sini saya mau meluruskan bagaimana caranya mengenal diri. Tadi kan sudah saya sampaikan kitab tingkatan. Taurat itu bagaimana? Pelajari kepada diri. Zabur itu bagaimana? Pelajari kepada diri. Injil itu juga bagaimana? Pelajari kepada diri. Bagaimana cara belajarnya? Ya bagaimana perjalanan para nabi itu? Bagaimana Allah berikan pelajaran, bagaimana Allah perintahkan suatu pekerjaan yang akan dikerjakan mereka. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Yang mana apabila kita mampu menjalankan itu, maka kebesaran Allah itu akan nyata. Dan sangat nyata. Yang mana juga Allah berfirman dalam surat Taha ayat 23 yang artinya, untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kami yang sangat besar. Yakinlah saudara-saudara bahwasanya Al-Quran itu atau kitab-kitab Allah itu bukan sebuah dongeng. Al-Quran itu hidup bagi siapa yang mau menjalankan dan menghidupkannya. Mudah-mudahan dengan adanya pelajaran ini Allah bisa memberikan rahmat dan Allah akan membukakan penglihatan, pendengaran, dan hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن